Selamat pagi para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu itu dalam hidup kami para hamba-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak akan aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini
yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesetiaan dan tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil Lukas hari ini kembali mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kesetiaan dan tanggung jawab kita dalam menjalankan tugas perutusan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Bacaan Injil Lukas hari ini bicara kepada kita tentang talenta. Talenta merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikembangkan. Uang mina juga merupakan anugerah yang dipercayakan kepada kita. Dalam konteks bacaan Injil Lukas hari ini, jelas meminta kita untuk dilipat gandakan melalui usaha dagang. Konteks Injil Lukas hari ini bukan bicara tentang memperdagangkan atau komersialisasi talenta atau anugerah, namun ingin menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab yang lebih berat. Tuhan menuntut dan mengutus setiap kita untuk mengembangkan talenta dan anugerah ini supaya itu bisa berbuah. Tuhan itu adil dan murah hati. Ia menganugerahkan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan takarannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita tidak boleh iri, dengki, cemburu atas kebaikan Tuhan itu. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas karunia Tuhan dengan penuh syukur. Kita kembangkan agar berlipat ganda dan itu kita bagikan kepada sesama sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah wujud syukur kita atas karunia Tuhan. Refleksi bagi kita hari ini, apakah kita sudah setia dan sungguh bertanggung jawab mengembangkan talenta dan anugerah yang Tuhan beri kepada kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah berlipat ganda dalam wujud tindakan nyata kepada sesama? Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja memperingati Santa Cecilia, perawan dan martir. Ia seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Sejak kecil, ia telah berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak mau menikah. Ia mati sebagai martir tahun 230. Ia diangkat sebagai pelindung paduan suara dan musik gereja. Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk setia dan tanggung jawab dalam tugas perutusan yang Dikau percayakan kepada kami di tengah dunia ini. Santa Cecilia, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.